Pengembangan kepemimpinan adalah proses berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan individu atau kelompok dalam menjalankan peran sebagai pemimpin. Pengembangan kepemimpinan bertujuan untuk menghasilkan pemimpin yang lebih efektif, yang mampu menginspirasi dan mengarahkan orang lain menuju pencapaian atau tujuan bersama, baik dalam konteks organisasi, komunitas, maupun lingkungan lainnya. Action, Observation, Reflection atau IOR adalah model pembelajaran yang digunakan dalam pengembangan kepemimpinan dan pengembangan pribadi untuk meningkatkan efektivitas individu dalam situasi praktis. Model ini terdiri dari 3 langkah utama, yaitu action atau tindakan, observation atau pengamatan, dan reflection atau refleksi. Yang pertama, action atau tindakan. Tahap ini melibatkan pelaksanaan suatu tindakan atau keputusan dalam situasi nyata. Yang kedua, observation atau pengamatan. Setelah tindakan, dilakukan individu pengamatan hasil dan dampak dari tindakan tersebut. Pengamatan ini mencakup analisis terhadap apa yang terjadi, bagaimana situasi berkembang, reaksi dari orang lain, dan apa saja yang mungkin tidak berjalan sesuai rencana. Yang ketiga, ada reflection atau refleksi. Pada tahap ini, individu merenungkan pengalaman dari tindakan dan pengamatan sebelumnya. Refleksi ini bertujuan untuk memahami pelajaran yang didapat, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam tindakan, serta merumuskan strategi untuk perbaikan di masa depan. Peran kunci persepsi dalam spiral pengalaman terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada persepsi dan pengamatan. Persepsi dan pengamatan keduanya berhubungan dengan kejadian yang berlaku di sekitar kita. Keduanya seperti mengambil tempat secara spontan dan tanpa usaha, sehingga mudah untuk mengatakan mereka sebagai proses yang pasif. Yang kedua, ada persepsi dan refleksi. Persepsi dan refleksi adalah dua konsep yang terkait erat dengan cara kita memahami dan menafsirkan pengalaman, tetapi mereka berfungsi pada tingkat yang berbeda dalam proses berpikir. Secara sederhana, persepsi adalah tentang bagaimana kita melihat dan menafsirkan dunia di sekitar kita. Sementara refleksi adalah tentang bagaimana kita berpikir kembali dan belajar dari cara kita melihat dan menafsirkan dunia itu. Lalu yang ketiga, ada persepsi dan tindakan. Persepsi dan tindakan adalah dua konsep yang saling terkait dalam proses interaksi kita dengan dunia. Namun mereka berada pada tahap yang berbeda dalam respons terhadap rangsangan eksternal. Dalam konteks yang lebih luas, persepsi mempengaruhi tindakan kita. Karena bagaimana kita melihat dan menilai situasi akan menentukan cara kita meresponnya. Tindakan yang diambil juga bisa memperkuat atau mengubah persepsi kita di masa mendatang, sehingga ada dua hubungan timbal balik antara keduanya. Selanjutnya adalah pengembangan refleksi dan kepemimpinan. Pengembangan refleksi dan kepemimpinan adalah dua aspek penting yang saling mendukung dalam membentuk pemimpin yang efektif. Keduanya memainkan peran krusial dalam membantu individu menjadi lebih sadar diri, bijaksana, dan mampu membuat keputusan yang lebih baik dalam konteks kepemimpinan. Berikut adalah 5 arketipe dasar kepemimpinan. Yang pertama yaitu guru mentor, yang dimana peduli terhadap pengembangan orang lain dan bekerja di samping mereka sebagai panutan. Yang kedua adalah ayah hakim, yang memberikan pengawasan, kendali, bimbingan moral, dan perlindungan kepedulian. Yang ketiga adalah prajurit satria, yang mengambil risiko dan bertindak dalam suatu krisis. Yang keempat, revolusioner, tentara salib, yang menantang status quo dan memandu adaptasi. Serta yang kelima, visioner alchemis, yang membayangkan kemungkinan yang dapat menguntungkan semua anggota dan mewujudkannya menjadi kenyataan. Pengembangan refleksi dan kepemimpinan memiliki single loop learning dan double loop learning. Apa itu single loop learning dan double loop learning? Single loop learning
adalah proses pembelajaran di mana individu atau organisasi memperbaiki kesalahan atau masalah dengan cara yang sudah dikenal tanpa merubah dasar atau asumsi yang mendasarinya. Dalam konteks ini, loop merujuk pada siklus di mana tindakan diambil untuk memperbaiki kesalahan tanpa mengubah aturan atau kebijakan yang ada. Lalu, double loop learning. Double loop learning di sisi lain melibatkan pemeriksaan dan perubahan pada aturan, kebijakan, atau asumsi dasar yang mendasari tindakan. Dalam proses ini, individu atau organisasi tidak hanya memperbaiki kesalahan tetapi juga mengevaluasi dan merubah cara berpikir dan pendekatan yang digunakan untuk menangani masalah. Selanjutnya adalah memaksimalkan pengalaman kepemimpinan dengan belajar dari pengalaman. Memaksimalkan pengalaman kepemimpinan dengan cara belajar dari pengalaman berarti secara aktif mengoptimalkan pembelajaran dan pertumbuhan sebagai pemimpin dengan mengevaluasi dan merefleksikan pengalaman praktis yang didapatkan selama menjalankan peran kepemimpinan. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pengalaman kepemimpinan belajar dari pengalaman. Yang pertama ada pengembangan pemimpin di perguruan tinggi, pengembangan pemimpin di ruang lingkup organisasi, pembelajaran melalui tindakan, perencanaan pengembangan, pendampingan, dan pembimbingan atau mentoring. Berikut adalah contoh kasus pengembangan kepemimpinan. UPS adalah sebuah perusahaan Amerika terbesar keempat dengan 357.000 karyawan di seluruh dunia dan beroperasi di lebih 200 negara. UPS secara konsisten menyadari bahwa sebagai salah satu dari perusahaan top untuk bekerja, dan baru-baru ini diakui oleh Fortune sebagai salah satu dari 50 perusahaan terbaik bagi kaum minoritas. Salah satu kunci utama kesuksesan UPS adalah komitmen perusahaan tersebut kepada karyawannya. UPS memahami pentingnya memberikan pendidikan dan pengalaman bagi generasi pemimpin berikutnya. Dengan menghabiskan $300 juta setiap tahun untuk program edukasi bagi karyawan-karyawannya dan mendorong promosi dari dalam. Semua karyawan ditawarkan kesempatan yang sama untuk membangun kecakapan dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk meraih kesuksesan. Sebuah contoh yang sempurna dalam hal ini adalah Jovita Carranza. Jovita Carranza bergabung dengan UPS pada tahun 1976 sebagai juru tulis paruh waktu di Los Angeles. Carranza menunjukkan etos kerja yang kuat dan komitmennya pada UPS. Dan UPS menghargainya dengan kesempatan dan Carranza tidak malu untuk mengambil kesempatan tersebut. Pada tahun 1985, Carranza menjabat sebagai manajer perencanaan kerja di kota metropolitan Los Angeles. Pada tahun 1987, ia menjabat sebagai manajer sumber daya manusia tingkat distrik di Central Texas. Pada tahun 1990, ia menerima surat mutasi untuk menjadi manajer sumber daya manusia di tingkat distrik di Illinois. Ia menerima tugas operasional pertamanya sebagai manajer divisi untuk mengawasi bandara penghubung, pengiriman paket, dan operasi feeder. Di Illinois tahun 1991, 2 tahun kemudian, dia bersedia menjadi manajer operasional tingkat distrik di Miami. Pada tahun 1996, ia menerima posisi yang sama di Wisconsin. Pada tahun 1999, kesuksesan progresif Carranza telah membuat UPS mempromosikannya sebagai direktur di Amerika. Dari sana ia pindah ke posisinya saat ini sebagai wakil direktur dari UPS Air Operation yang berbasis di Louisville, Kentucky.